kali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Apa kabar Anda sahabat di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat sahabat ya. Dan mudah-mudahan di sepanjang hari ini Anda selalu sehat walafiat, diberikan banyak rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali sahabat, saya Alik A3. Kali ini juga bersama dia Alvita di Kiper ya. Kita dari program Bisnis Islami. Yang mana di sini kita akan bicarakan tentang bisnis dari salah satu pebisnis atau pengusaha ya. Tapi untuk edisi kali ini, nah ini kita pada yang muda-muda ini ya. Yang muda yang jadi pengusaha ya. Masih mahasiswa sahabat. Bisnisnya ini adalah sebuah di bidang kuliner ya. Nanti beliau sendiri kayaknya nyebutkan ya bisnisnya apa ini. Kenalan dulu. Pertama adalah Mbak Dian. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam. Kabar baik ini ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap ceria dan juga tentunya bisnisnya semakin lancar ini ya. Amin. Amin ya Rabbal. Masih mahasiswa semester berapa Mbak? Semester 3. Semester 3 ya? Iya. Oke, berikutnya tidak sendirian. Ternyata Mbak Dian ini juga sama rekannya, yaitu Mbak Mustika. Assalamualaikum Mbak Mustika. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik juga ya. Alhamdulillah baik. Katanya kemarin beberapa hari yang lalu ini kan juga sama ya, sama beberapa pengusaha yang lain. Tuh Mbak Dian itu punya usaha yang luar biasa, orangnya gigih sekali Mas. Coba Mas diundang sekali-kali gitu ya. Oke lah, akhirnya kita undang ke sini. Mbak Dian ini bisnisnya apa ini Mbak? Ini tuh makanan ringan. Makanan ringan? Ya, bakso. Bakso ya? Kobong namanya. Namanya bakso kobong. Iya. Bukan bakso kobongan ya? Bukan, bakso kobong. Oke. Di situ juga ada bakso biasa juga sih Pak. Bakso biasa itu gimana? Bakso biasanya ini ada bakso campur, ada bakso keju, bakso jamur. Lontong adanya lontong juga? Ada lontongnya. Berarti juga. nggak berat lagi tuh kalau ada lontong. Nggak ringan lagi maksudnya? Nggak ringan, Makanan berat juga begitu ya. Bakso kobong. Mungkin bisa dideskripsikan begitu ya. Ini baksonya ini bagaimana sih bakso kobong? Bakso di obong atau gimana? Baksonya itu dibakar Pak. Dibakar terus dikasih bakar. bumbu. Kayak ada barbecue, ada bumbu kacang juga. Terus diolesin, terus kita bakar. Wah, kebayang ini ya. Ini yang di Gatekeeper suka bakso ini kayaknya. Dia ini suka bakso nih. Jadi itu bakso kobong maksudnya bakso bakar. Bakso Oke. bakar. Jadi bakso bakar tadi. Wah itu saya orang Malang jadi makin hiler ya. Waduh. Waduh. Iya jadi itu ya istilah jadi ada juga bakso apa lagi tadi biasa ya Bakso yang biasa. Itu buat nambah-nambahin aja sih. sama nambahin kayak apa? Tapi lebih spesifiknya ke bakso kobongnya. Bakso kobong ya. Iya. Bakso kobong. Bakso bakar, bakso bakar. Tapi ini istilahnya memang kalau di Malang itu kan bakso bakar ya memang. Iya. Ini istilah baru ya. Iya, bakso kobong. Bakso kobong. Oke, baik. Kita ke awal-awal dulu nih ya. Bakso kobong. Oke, itu menu favoritnya itu ya memang ya. Bakso bakar itu ya. Nah, kemudian awal-awal berdirinya nih. Kapan dan sama siapa? Mengapa memilih bakso kobong? Bakso di bidang bisnisnya. Awalnya itu kan kita kan bertiga temenan. Itu pas SMP dan kita udah lama nggak ketemu awalnya tuh. Terus tiba-tiba kita ketemu pas kita kerja bareng di satu perusahaan. Terus kita akhirnya niatan buat gimana kalau gajinya itu dibuat kayak usaha gitu. Pertama itu usahanya bukan ini. Usahanya itu dulu polpeta. Apa? Polpeta itu juga bakso tapi pentol. Pentol saja. Pentol aja terus dikasih kayak saus Itali gitu. Terus akhirnya kita tersendat dengan cara bikinnya itu kan susah juga. Agak ribet. Terus itu kalau dimasukin kulkas itu menyusut. Terus akhirnya juga lebih banyak ongkosnya. Akhirnya kita udah deh jangan kayak gitu. Mendingan kita ganti yang lain. Ganti itu kita mikir gimana ya. Yang masih ada hubungannya gitu kan, kita juga udah tahu dari yang bakso itu kan, jadi kita masih kayak punya koneksi-koneksi. Akhirnya kita buka nyari koneksi lain, terus kita ketemu bakso yang besar. Misalnya gimana kalau kita buat
bakso kobong aja gitu. Oh enggak, pertama kita buat bakso yang biasa dulu, bakso biasa dulu, terus bakso biasanya kok kayaknya jangan stagnan gini doang ya, apa ya yang lain, cari yang baru. Habis itu coba bakso bakar, akhirnya kita coba bakso bakar, kita bakar terus akhirnya enak, terus akhirnya yaudah kita jual 2 aja, bakso biasa sama bakso bakar gitu. Enak itu versi sendiri atau versi orang lain juga? Tester juga ya? Iya, ada tester. Oke. Jadi tetap sama ya. Yang pertama itu kan memang apa namanya? Iya, pentol juga pentol. Ya. Kenapa mau milih itu? Suka itu atau gimana? Suka. Jadi kita waktu lagi istirahat makan siang waktu kerja, kita makan bakso. Kita makan bakso di Surabaya. Bakso biasa gitu lah ya. Iya, bakso keju. Terus kita mikir, gimana kalau kita bikin bakso gitu. Karena sama-sama pecinta bakso 3 orang itu ya. Oke, ini 2 orang ya. Yang satunya lagi ada kegiatan. Ada kegiatan. Oke, baik. Jadi dari awal-awal itulah akhirnya terbentuklah ya sebuah bisnis tadi itu. Modalnya kemudian dapat dari mana itu? Nah, itu dari yang hasil dari kerja kita itu dikumpulin jadi satu. Pertama itu modalnya baru 1,5 ya kan, 1 orang 500-an. Terus akhirnya soal tempatnya juga itu dibantu sama ada mama saya, mamanya dia juga, ada mama Wafda juga itu bantuin. Terus ketemu namanya Tante Ani. Itu juga membantu kita banget soal tempat. Terus akhirnya ya itu. Akhirnya terlaksana. Jadi semua itu dibuat sendiri ya? Iya, kalau baksonya, yang bakso bahan bakunya itu kita reseller sama orang. Jadi kita cuma tinggal bumbunya aja. Jadi kita nggak pure buat baksonya sendiri. Iya, jadi menang di bumbunya ini. Iya. Oke. Jadi begitu ya. Coba ini, saya pasti tanya nih rencana bumbunya ini bagaimana kalau saya bisa merasakan di sini. Waduh. Resepnya apa begitu ya. Baik, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali ya tentang perjalanan dari bisnis dari bakso kobong ya, ini dia. Dan masih bersama Mbak Dian dan juga Mbak Mustika. Baik, sahabat, kita akan jeda. Bagi Anda yang ingin bertanya-tanya bersama Mbak ini, telepon kita di 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Kami akan kembali sahabat tentunya setelah yang berikut ini. Bagaimanakah cara memilih ban kendaraan yang baik? Makanya kalau kita milih ban atau merawat ban, yang paling penting adalah merawatnya. Kalau memilih kan enak, gampang tuh, pilihannya banyak gitu. Tapi kalau merawat itu kan lifetime-nya panjang. Banyak, jadi kalau beli ban di toko itu kalau diskonnya lebih dari 10% berarti mendekati expired. Tapi kalau diskon 50%, nah itu sudah kedaluarsa. Yang jadi masalah bukan apanya, karena bukan telapaknya masih bagus. Tapi yang jadi masalah adalah dinding ban, karena ban itu ada 2, pakai yang nylon sama pakai baja. Di pinggirnya dijelasannya steel belt itu berarti steel itu pakai baja, ada nylon itu apply-nya itu ada apply-nya itu berapa itu. Jadi yang jadi masalah sekarang ini adalah yang orang kurang perhatikan adalah rata-rata dia memperhatikan kembangannya aja. Tanya jawab interaktif, dialog keselamatan setiap Senin jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Hits musik Islami terkini di SAS FM. That's the power of remembering She goes out to the man on the street. Simak lagu-lagu di SAS FM di catatan redaksi di Hits Musik Islami dan di Syair dan Syiar. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, di ayat yang ke-9 tadi, janji Allah buat siapa? Janji Allah buat syaratnya kalau ingin dapat memperoleh bagian dari janji Allah, maka aminu wa amilus sholihah. Apa janjinya? Maghfiratun, terus wa ajrun azim.
ajrun apa? Atau ajrun itu juga upah. Berarti orang yang dikasih upah, yang digaji oleh yang digaji itu hanya orangnya apa? Orang yang kerja, orang yang berusaha. Berarti usaha yang harus kita penuhi itu adalah kita harus memenuhi usaha kita apa? Amanu wa amilus sholihah. Ngaji terjemah Anatomi Al-Quran Live Studio 2 setiap Senin jam 4 sore di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Seperti biasa kita update informasi lalu lintas. Kalau tadi pagi pukul 7:15 ya, ini terpantau lengang di Surabaya atau lancar-lancar jaya, urinnya atau macetnya itu tidak ada keramaiannya. Namun kita akan update di menit ke ini seperti ini. Ini seperti apa nih dia? Silakan. Ya, Alik dan juga sahabat, untuk update informasi lalu lintas ya pagi ini di jam 8:18. Ya, memang kalau tadi pagi terpantau lalu lintasnya banyak yang kuning ya. Dari aplikasi waze.com ini menandakan kalau beberapa titik terpantau masih ramai lancar. Untuk pagi ini yang sudah terpantau ada kepadatan di Jalan Margorejo Indah ya. Margorejo Indah, di Jalan Raya Jemur Sari, Jalan Prapen, Raya Prapen itu hingga ke Raya Manyar terpantau pagi ini sudah mulai lalu lintasnya ramai ya. Untuk di Jalan Raya Darmo juga sama sahabat. Di Jalan Raya Darmo pagi ini sudah terpantau lalu lintasnya ramai juga, itu selepas dari traffic light di depan Kebun Binatang Surabaya ya. Sementara untuk Anda yang akan melintas ke Bundaran Satelit dari Aditya Warman itu mengarah ke Mejen Sungkono, di depan Taman Makam Pahlawan itu sudah terpantau lalu lintasnya pagi ini padat ya, kecepatan rata-rata hanya 13 km per jam saja. Ini sampai ke HR Muhammad juga terpantau lalu lintasnya ramai. Sementara untuk yang arah sebaliknya lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar untuk pagi hari ini. Di tol Surabaya Gempol sendiri juga masih terpantau ramai lancar. Untuk keluar dari tol Gempol mengarah ke yang Jalan Gunung Sari itu terpantau lalu lintasnya ramai juga untuk pagi hari ini sahabat ya. Untuk di Bundaran Waru sendiri masih terpantau lancar juga untuk pagi hari ini. Untuk yang ke arah Sidoarjo dan juga ke arah Ahmad Yani masih terpantau lancar, hanya ada kepadatan di depan Taman Pelangi ya. Di depan Taman Pelangi seperti biasa itu lalu lintasnya padat merayap. Ini dari akun Twitter di Sub Surabaya juga ada update terbaru untuk arus lalu lintas Simpang Mer, Kedung Baruk terpantau ramai lancar juga. Demikian sahabat untuk update informasi lalu lintas. Kembali ke Alik. Baik, terima kasih dia Alvita laporan lalu lintasnya. Kembali sahabat kita di Bisnis Islami masih bersama Mbak Dian dan juga Mbak Mustika yang punya bisnis bakso Kobong Surabaya gitu ya. Jadi emang istilah ini logonya ini menarik ya. Jadi ada apa? Tusuk sama sutil ya. Jadi gambarnya terus kobong gitu, bakso kobong ya. Menarik juga ini ya. Dan Anda yang ingin bertanya bersama dua narasumber kita ini di telepon 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Sebenarnya awal-awal itu yang mengusulkan di bidang perbaksuan ini, dari pentol ini siapa ini di antara bertiga, kalian bertiga? Ya, kita pertama aku sih, terus ya kita terinspirasi itu dari makan bakso itu. Terus ya udah gimana kalau kita bikin bakso aja, ya udah ayo gitu. Kemudian Mustika akhirnya menyetujui hal itu gitu ya. Iya, mikirnya sih kayak gampang gitu, tapi ternyata waktu dijalanin ya penuh liku. Penuh likunya seperti apa? Tadi katakan yang pertama itu apa tadi, bakso apa? Pentol apa itu? Polpeta ya. Saya baru dengar itu. Dari bahasa Itali itu. Italia. Itu nama aslinya juga pentol gitu ya? Iya. Bahasa Indonesianya bakso. Iya. Kalau sana polpeta. Apa sih bedanya dengan bakso-bakso? Tadi kok dikatakan agak-agak sulit buatnya itu? Ya, karena kan sausnya itu kan dari yang saus keju, mozzarella kayak gitu-gitu. Terus ada saus bolognese. Ya itu yang paling susah. Terus bahan bakunya kan juga daging, saus tomat. Terus ada kayak ingredient yang emang mahal yang harus beli di range market kayak gitu-gitu. Ya, tapi kenapa awalnya kok kepingin itu gitu? Kan udah kelihatan, ini agak sulit nih kayaknya nih bahan-bahannya begitu.
Iya kan kita Coba-coba juga aja. Iya coba-coba karena kita juga masih startup kan, juga masih muda, coba-coba aja semuanya dicobain. Kalau tinggal gagal ya udah tinggal bangkit lagi aja gitu. Enak ya gitu ya. Iya. Gagal bangkit lagi gitu ya. Simple ya. Sementara banyak orang di luar sana tuh takut. Iya. Takut gagal. Tapi kalian ini nggak takut ya? Iya, karena kita emang nggak boleh takut gagal ya. Sebenarnya kayak Oh. gagal itu adalah kita tuh harus belajar gitu. Ya, itu biaya sekolahnya istilahnya. Biaya sekolah kita belajar Kerugiannya itu. tuh- Kerugiannya. Oke, liku-liku. Tadi dikatakan liku-liku ya, berliku dan ada yang narasumber lainnya bilang gigih sekali tuh Mbak Dian itu pentolnya sama teman-temannya itu. Gitu. Lika-likunya bagaimana sih? Di soal rasa ya. Rasa, oke. Jadi- Ini penting ya, buat rasanya yang cocok gitu ya. Gimana Kan perjalanannya? waktu yang pentol dulu itu kan awalnya tuh enak gitu, banyak yang suka gitu, bahkan ada yang udah follow Instagramnya kayak gitu. Pentolnya ya? Yang dulu bumbunya. Bumbunya, oke. Bumbunya? Tapi waktu setelah bikin kedua rasanya beda gitu. Iya bener. Beda. Itu pendapat orang-orang di tes gitu kok beda. Iya beda. Terus ya Terus akhirnya kita mikir lagi kan, akhirnya kita coba terus, akhirnya aduh kok kayak gini terus ya gue nih. Kita ada juga mulai kehilangan, ya udah ya Kok kita kehilangan ganti. passion, nggak semangat lagi begitu? Iya. Oke. Akhirnya coba ganti aja, timbang nanti tambah rugi gitu. Akhirnya kita coba buka bakso yang biasa. Sebentar. Kalian awal-awalnya kan membuat resep bumbu itu ya? Iya. Pasti dicatat ya, takarannya Iya, berapa. dicatat. Terus catatannya hilang. Atau gimana? Catatan ya ada catatannya, tapi tiba-tiba pas kita buat lagi tuh kayak tesnya tiba-tiba beda. Padahal tuh udah ada catatannya. Kenapa Terusnya- ya begitu ya? Ya kita mungkin kesalahannya pertama kita masaknya juga bertiga. Jadi dicicipinya kayaknya ini kurang ini deh. Ini kayaknya kurang ini. Kayaknya gitu deh. Akhirnya kita bertiga kan tesnya beda. Ditambah-tambahin jadinya tambah beda. Beda ya. Akhirnya setelah itu tadi agak kayaknya kok gimana ya? Agak susah gitu, kurang semangat lagi gitu. Kapan mulai timbul semangat lagi untuk membuat bumbu yang sesuai dengan keinginan pendengar, bukan pendengar ya, konsumen? Itu sekitar kapan? Habis lebaran. Habis lebaran. Oh, habis lebaran kemarin. Oke. Sebelum lebaran itu kita juga nyobain ini kan yang kuah itu. Oh ya, bikin kuahnya. Bikin kuah itu sampai 10 kali baru bisa bener-bener tes kuah banget. Sebentar, berarti ini yang dibuat itu adalah bumbu sama kuah. Kuah. Itu aja ya. Enggak, yang bumbu itu kan udah lama, yang pulpeta itu udah lama. Oke. Dari awal tahun. Pokoknya kita bisnis itu udah mulai awal tahun aslinya. Terus bener-bener boomingnya itu pas habis lebaran. Gitu. Gitu ya. Akhirnya kuahnya ini juga langsung booming ya, kerasa begitu ya. Iya, setelah percobaan Percobaan berapa kali percobaan? 10 kali. 10 kali. 10 kali. Sedikit itu. 10 kali. Iya ya. Apalagi bahan bakunya kan daging kayak gitu-gitu. Jadi Istimewanya apa sih istimewa? Bumbunya tuh istimewanya apa? Kata orang-orang itu apa sih? Kalau di sini saya bisa komentar ya. Ini istimewanya apa nih? istimewanya Apa itu kata orang? Di bakso kobongnya. Bakso kobongnya ya. sausnya yang saus Mantap, barbeque-nya itu. Buat sendiri juga itu. Iya, buat sendiri sausnya. Sausnya buat sendiri. Bumbunya juga buat sendiri juga. Buat sendiri. Itu kata orang sip ya. Sip. Pedes gitu. Iya, pedas. Ada yang level-levelan. Level-levelan. Oke. Levelnya sampai berapa? Levelnya sampai 1 sampai 3. 1 sampai 3. Sampai 3 ya. Ya. SD, SMP, SMA ya. Oke. Jadi ada level. Itu yang membuat orang itu ketagihan ke sana. Rasanya. Kemudian kuahnya nih. Pendapat orang-orang bagaimana nih? Kelebihannya apa nih? Kuahnya bagaimana? Kuahnya seger. Seger. Kuahnya Ya? seger. Segar, ringan gitu. Iya. Karena iya. kita nggak berminyak banget. Oh, oke. Kita nggak berminyak. Apa yang istimewa ditambahi apa begitu biar rasanya kelihatan itu apa sih resepnya? Itu rasa perusahaan. Iya. Apa yang spesial begitu? Yang ditambahin di sana apa? Ukurannya kan orang kalau ukurannya nggak pas kan bisa nggak sama kan rasanya? Oh, kayak baksonya itu ada berapa biji? 7 ya? 7 kalau yang bakso biasanya itu 7, terus kasih tahu, terus somai, kuah, terus ya pada umumnya yang kan yang bener-bener
boomingnya kan yang bakso kobong ya. Oke, itu temannya itu ya. Iya, temennya itu. Oke, ini memang perlu dicoba nih, semakin penasaran. Nanti akan kita coba rasa dari bakso kobong. Sebenarnya ini istilah baru, cuma sebenarnya lama begitu ya. Bakso bakar kan sebenarnya. Oke. Baik. Jadi di antara teman-teman ini 3 orang ini ya. Ini yang paling rajin ini siapa nih yang rajin membuat resep-resep baru inovatif begitu? Kok kita kan ada job desk-nya sendiri-sendiri. Oh ada ya. Kalau Mbak Dian dulu apa nih? Kalau aku bagian yang di dapurnya ya, aku juga di dapurnya. Dapur, terus yang ngulek-ngulek masak itu. iya, ngulek-ngulek masak, terus bagian kayak ngeliatin bootnya, kayak gitu. Ngeliatin itu apa artinya? Ngecek. Ngeliatin aja gitu. ngecek. Oke. Kemudian kalau Mbak Mustika? Kalau saya sendiri bagian keuangannya. Oh, peruangan ya. Iya. Beruang berarti. Kalau yang Wafda itu Wafda? bagian promosi. Promosi, dia yang promo. Termasuk buat brosur seperti ini gitu ya. Iya. Oke, ada bagian sendiri-sendiri ya. Jadi resepnya ini berarti ada di Mbak Dian ini ya. Ini kayaknya fotonya memang menarik sih ya. Bener-bener kayak dibakar bener begitu ya memang ya. Wah. Semakin ngiler nih saya. Oke. Baik. Jadi untuk sistem keuangannya bagaimana nih Mbak Mustika? Pengaturannya bagaimana agar cash flow tetap jalan begitu? Keuangannya sih dulu kan sempat kayak rugi-rugi minus-minus gitu. Jadi soalnya dulu tuh belum ada job desk-nya. Jadi dulu tuh semua megang uang. Jadi ini uangnya kemana aja ya gitu. Tapi sekarang emang ada dibagi job desk-nya dan emang saya bagian keuangannya. Jadi jadi kalau saya mau minta uang butuh beli apa, harus yang kayak tanyain butuh apa kamu. Kalau nggak bener-bener butuh jangan dulu deh kayak gitu. Oke. Jadi untuk yang jaga di sana ada sendiri begitu ya? Ada mbaknya. Ada mbaknya. Berapa orang yang di sana? 2 orang. 2 orang ya. Termasuk yang bakar itu? Iya, sama yang layanin, termasuk minum-minumnya itu ya. Oke. Baiklah, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya bersama Mbak Dian juga Mbak Mustika di Bakso Kobong yang tempatnya ini ya ada di Ruko Delta Fortuna ya. Ruko Delta Fortuna ya. Oh, namanya Bakso Kobong. Nah, ini emang dominannya hitam-hitam gitu ya? Iya, emang gitu ya? Hitam-hitam. Karena biasanya makan itu kan merah, oranye gitu ya. Tapi ini hitam. Iya, hitam. Ya, agak beda ya. Baik, kita akan jeda dulu. Anda yang ingin bertanya masih terbuka ya di 8297299 SMS dan juga WA kita di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Sahabat, untuk catatan informasi yang pertama dari Mekah, jamaah haji JKS 37 doakan korban banjir Garut. Seorang jamaah haji dari kloter 37 embarkasi Jakarta Bekasi atau JKS 37 berniat memanjatkan doa untuk warga Garut, Jawa Barat yang sedang dilanda bencana banjir dari Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Ditemui menjelang keberangkatannya ke Madinah, Aib Saiful Rahma, salah seorang jamaah haji kloter 37 ini mengemukakan nilai kuatnya tersebut, mengingat untuk bisa berdoa di salah satu sudut di Masjid Nabawi dekat makam Nabi Muhammad SAW bukan hal yang mudah. Hampir seluruh jamaah ingin memiliki kesempatan berdoa di tempat itu, sehingga antrian di tempat yang ditandai dengan karpet berwarna hijau itu tak pernah putus karena dipercaya sebagai tempat mustajabah untuk berdoa. Sementara itu, Tarmudi, jamaah rombongan 1 JKS 37, mengaku kesempatan ke Madinah dan menjalankan ibadah haji di Masjid Nabawi adalah pengalaman yang tidak akan dilupakannya. Ia mengaku beruntung hanya perlu menunggu 5 tahun untuk berhaji, sementara tetangganya yang sama-sama mendaftar di tahun 2011 harus menunggu selama 7 tahun. Berangkat bersama istri dan ibu mertuanya, Tarudi mengapresiasi layanan haji tahun ini yang dinilainya memuaskan dan memudahkan jamaah haji. Tarudi juga bersyukur sahabat ibu mertuanya yang mengalami gangguan pernafasan memperoleh pelayanan yang baik dari pihak haji. Untuk catatan informasi yang selanjutnya sahabat dari Surabaya, KPK ngamen anti korupsi di Stasiun Surabaya Gubeng.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang diwakili Saud Situmorang menggelar acara ngamen anti korupsi yang mengampanyekan budaya anti korupsi di Stasiun Surabaya Gubeng Jumat kemarin. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mengatakan, kegiatan ini untuk sosialisasi sekaligus mengingatkan anti korupsi kepada penumpang kereta api yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Kampanye ini dilakukan melalui musik karena dinilai sebagai salah satu media yang paling menyenangkan dan mampu membawa siapapun yang mendengarnya terus mengingat. Pada kesempatan ini juga Saud turut bernyanyi dengan Klanting, grup musik asal jalanan asal Surabaya yang namanya sempat melejit dan menjadi finalis di ajang pencarian bakat. Kegiatan serupa sebelumnya digelar di berbagai stasiun kereta api seperti di Gambir Jakarta, Jakarta Kota, Bandung, dan Tugu Yogyakarta. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang juga turut hadir mengaku bangga dan berterima kasih karena wilayahnya menjadi salah satu daerah yang dipercaya KPK untuk menggelar sosialisasi ini. Demikian sahabat, untuk catatan informasi kami ambil dari Antara dan Republika. 107,5 SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita kembali di Bisnis Islami dan kita masih bersama Mbak Dian ya dan juga Mbak Mustika yang mempunyai bisnis bakso kobong. Nah, apakah ada di antara Anda yang pernah ke sana? Apakah ada di antara Anda yang pernah merasakannya? Boleh ya, testimoni di sini ya. Oke. Anda ingin bertanya bersama Mbak Dian dan juga Mbak Mustika ini, teleponnya ada 8297299, SMS dan juga WA di 0812 3006-345. Mas Dedi ini bergabung. So, pas apa nih ya? Pas kaum hawa suka banget bakso. Oh iya, gitu ya Mas ya. Gimana nih ceritanya nih? Pas kaum hawa ini suka banget bakso. Saya agak ragu, kira-kira bagaimana cita rasa bakso pentol yang notabene daging sapi, seberapapun prosentasenya, lalu dimix dengan keju, dengan kacang dan lain sebagainya. Tapi penasaran ini, pengen mencicipi sekalian buat. Oke, dan lokasi tenannya di area mana nih? Jadi sebenarnya Mas Dedi ini agak ragu tuh bagaimana ya, kok bakso daging sapi campur dengan keju, ada rasa jamur, ada bakar, bagaimana? Pak Dedi belum pernah merasakan ini sepertinya. Iya. Oke. Jadi Pak Dedi selamat penasaran, nanti tempatnya ini ya. Oke, boleh diumumin tempatnya di mana? Di Ruko Delta Fortuna nomor 46. Jadi Di Delta Sari. Perumahan Delta Sari. Iya, masuk perumahan Delta Sarinya, deket sport clubnya kan, depan sport club. Delta Center. Oke. Delta Center. Mas Dedi masuk saja ke sana ya, langsung dirasakan tuh. Iya. Datang ke situ langsung coba bakso keju, selesai tuh, istirahat sebentar, minum bakso jamur, istirahat dulu sebentar, bakso bakar penutup. Iya, benar-benar. Karena unggulannya ini kan bakso bakar nih. Iya, benar. Nah, itu dia. Bisa langsung dicoba ya. Sekali lagi di Ruko Delta Fortuna nomor 2 Delta Sari ya. Ini ada nomor 2-nya ya. Oke. Nomor 46. Oh iya, nomor 46 ya, betul ya. Pokoknya masuk aja ke perumahan Delta Sari itu, nanti pasti sudah kelihatan pelangnya begitu hitam gitu kan ya, bakso kobong gitu ya. Oke. Memang beda ya, biasanya kan merah ini. Itu Mas Dedi. Jadi kalau penasaran bagaimana sih rasanya ketika bakso danget dimix dengan keju, dengan kacang dan lain sebagainya itu, nah Mas Dedi langsung aja ke sana. Mas Dedi ini ingin berguru ilmu perbaksoan. Waduh. Berguru perbaksoan. Iya. Kalau ingin tahu lebih detail, adakah misalnya media sosial begitu agar kita dapat gambaran awal-awalnya begitu? Ada Instagramnya. Instagramnya apa? Bakso Kobong. Oh, singkat. Silakan ya untuk Mas Dedi, langsung aja. Bakso Kobong itu IG-nya atau Instagramnya ya. Di sana selalu diposting ya. Maksudnya itu apa namanya? Apa menu baru atau apa begitu? Barusan diperbarui sih. Oh, jadi barusan. lama-lama dihapus. Yang lama-lama dihapus. Gitu ya. Oke. Paling tidak dapat gambarannya di sana dan bisa komunikasi ya. Iya. Dengan yang punya akunnya nih siapa yang di bidang media sosial nih? Wafda. Bertiga. Wafda. Oh, Wafda ya, termasuk promosi kan ya? Iya. Oh iya. Dia harusnya itu kita tanya karena sekarang kan Iya. zamannya media sosial ya. Bagaimana nih strateginya? Gitu. Harusnya kita. Biasanya seperti apa tuh? Hampir semua media sosial ada semua ini ya kalau saya lihat ya.
Iya, kalau Line atau BBM itu buat kayak pesen Broadcast apa? Oh gitu. Kalau pesen delivery. Oh bisa, delivery bisa. Bisa. Oh gitu. Bisa delivery ini ya. BBM ya. BBM. Disebutkan boleh nih ya. Iya, boleh. Ini kalau mau delivery, ini wilayah mana aja? Surabaya dan sekitarnya atau Deltasari dan sekitarnya saja? Deltasari sekitarnya. Deltasari gitu. Kalau Surabaya Barat belum bisa. Belum bisa ya. Iya. Gresik juga belum bisa. Belum. Kalau Sidoarjo juga belum ya. Masjid sini Al-Akbaran bisa ya? Bisa. Al-Akbar bisa. Mas jadi kalau rumahnya deket-deket ya, sekitaran sini boleh nih ya. BBM-nya, PIN-nya ya kita sebutkannya Iya. D22, DF6, D7. Ya, D22, DF6, D7. Ini silakan kalau mau pesan minimal berapa harusnya? 5 orderan. 5 orderan. 5 apa? 5 porsi. 5 porsi. maksudnya. 5 porsi. Mas Dedi minimal 5 porsi itu baru bisa delivery ya. Kalau cuma 1 atau 2 Iya. sorry ya, maaf. Sorry males ya gitu. Nah, ini memang semua kan pasti ada kan ya. Nilai minimal ordernya kan memang order ada pasti ya. ada. Agar hitung-hitungannya masuk gitu Iya. ya. Jadi minimal 5. Kalau Mas Dedi ini mau apa namanya? Mentraktir ya teman-temannya di sana. Aduh males nih rapat meeting sampai sore gitu, terus sampai malam. Nah, ini telepon berapa 24 jam? Atau di jam-jamnya dibatasi pesannya? Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oh ya begitu ya. Misalnya pesan sekarang untuk besok itu lebih bagus. Boleh. Oke. Nanti kalau kita di sini meeting coba ya gitu bahasa ini. Iya, Nah, yang menjadi penasaran orang ini adalah harganya gimana nih? Harganya mulai dari 8.000 sampai 12.000. Oh segitu aja ya? Iya. Wah terjangkau ya sebenarnya ya. Itu menu komplit termasuk bakso bakar tadi ya? Iya. Beda lagi kalau mau nambah begitu ya mungkin ya. Beda lagi. Itu dapat apa aja tuh? Misalnya yang 12 itu, 12.000 tuh. Itu dapat yang keju, jamur gitu. Oh semua ya dapat. Bakso yang biasa. Bakso bakarnya berapa itu? Berapa bunder? Berapa bulat? Oh, 9. Ada 9. 3 tusuk, ada 9 bakso. Oh 3 ya berarti ya. Per tusuk itu 3. Iya. Besarnya seberapa sih besarnya? Besarnya Ini bukan ukuran sebenarnya soalnya. Ada browser ini. Besarnya seberapa? Oh kebesarannya. kebesaran. Air mineral ini. Mungkin ini. Nah, ya air mineral ini ya. Oh ya, kalau Anda di rumah punya air mineral ini gimana? Tapi yang live video streamingnya ini bisa tahu ya. Mohon maaf, ini contohnya air mineral ya. Contohnya bukan barang sebenarnya, jadi air mineral. Jadi segini nih besarnya dia, segini, lumayan ya, gede ya. Itu kan pasti dibelah gitu kan? dibelah. Belah gitu, ada kemudian dibakar, warnanya berubah jadi coklat-coklat gimana begitu ya? Bumbunya kayaknya mantep. Apa? Dibakar. Iya, begitu terus dibakar terus dimakan kan enak. Bisa pesen loh. Nanti tapi 5 porsi ya minimal. Iya. Oke, baiklah. Itu dia ya. Sebenarnya saya ingin tanya tentang strategi di online. Ini kan sekarang ini kan pasarnya untuk siapa sih sebenarnya ini? Kebanyakan yang datang ke sana. Untuk anak muda. Kok ibu-ibu itu lebih kayak pesanan kearisan biasanya. Oh iya. Kayak bakso biasanya. Ibu-ibu itu kalau di arisan pesen yang apa tuh? Yang keju, jamur atau yang bakar? Bakso campur biasanya. Kemarin tuh kita ada pesanan bakso campur pas yang buat puasaan. Buka bersama. puasa. Berapa porsi itu? Itu 50 porsi. Ibu-ibu arisan ya? Iya. Wah, cocok gitu ya. Kemudian, jadi kebanyakan memang pasarnya untuk anak muda ya? Iya. Apa itu? SMA atau mahasiswa? SMP sampai kuliah sih. Tapi anak SD saya juga banyak yang suka yang bakso keju gitu. Keju ya. Yang bakso bakar nih yang banyak suka siapa? SMP sampai kuliah itu bakso bakar. Oke. Baik, jadi memang ini pangsa besarnya memang untuk anak muda ya. Bakso bakar ini yang menjadi favorit makanan di sana ya. Oke. Nah, bagaimana menyikapi kalian ini? Misalnya ini kan mahasiswa ya. Tentu juga dikenal oleh teman-teman yang lain begitu. Kalau misalnya teman-temannya ke situ gitu ya. Itu gratis, ada potongan atau bayar kayak biasanya? Ini kadang enak antara enak gak enak ya biasanya. Kalau teman-teman. Gimana sih menyikapi kayak gitu? Ya, mereka tetap bayar seperti biasanya. Mereka juga tahu kan. Mereka juga ada bisnis kan, udah tahu. Jadi kita juga udah jelasin, kalian bayar ya gitu. Soalnya ini butuh pengolahan juga, harus cash flow-nya. Iya, cash flow-nya harus jalan. Kalau kalian nggak bayar ntar kan rugi ya.
Mereka tahu kok bayar. Gitu ya, pasti bayar ya teman. Pasti bayar. Walaupun teman akrab, teman dekat tetap bayar ya. Tetap bayar. Kalau kalian sendiri kalau makan di sana, ini anggotanya pendirinya ini Bayar. bayar juga. Bayar. Ya? Oh, tapi kan gratis ya kalau. Bayar. Kemudian Jadi kalau- marah-marah dia. Ibu keuangan. Ibu keuangan Menteri marah. keuangannya nanti marah ya. Baik, kalau sama saudara-saudara kayak gitu juga sama ya, bayar. Juga. Bayar. Jadi nggak pernah Ibu ngasih. saya aja datang bayar. Bayar juga. Jadi bisnis adalah bisnis ya. Bisnis, teman ya teman. teman. Oke. Baik. Untuk delivery ordernya tadi apakah sudah masuk di aplikasi begitu? Oh belum, kan kalau mau daftar di aplikasi misalnya Gojek itu kan masih ngantri gitu. Masih ngantri ya? Iya. Oke. Maksudnya ngantri agar bisa masuk ke Iya. Gojeknya gitu ya? Masih belum berarti ini? Iya. Oke, jadi hanya masih bisa di BBM tadi ya, yang kita sebutkan, dan juga apa tadi? Line ya? Line, WA juga ada. WA ada, nah itu dia. WA, WA-nya mungkin bisa disebutkan langsung nih. Kalau ingin delivery atau ingin pesan kan berapa nih nomornya? WA-nya 081 33 400 1931. Ya itu dia ya, 08133 400 1931. Kalau Anda penasaran, nanti langsung deh berhubungan ya di WA maupun BBM tadi. Kalau ingin gambaran lebih detailnya ya, baksonya itu bagaimana gitu ya. Nah ini dia, pakai di IG-nya ya, bakso kobong, gandeng semua ya, bakso kobong. Di sini saya lihat di media sosial nggak ada Facebook ini. Kenapa kok nggak pakai Facebook? Jawab ini sebenarnya gitu ya, jawab. Iya. Nah, itu Si Wafda. Afdarnya jawab ya. Kenapa? Paling nggak kan tahu kalian kenapa kok nggak pakai Facebook? Soalnya kan pangsa pasarnya kan anak muda sekarang tuh lebih banyak pakai IG Daripada Facebook. Facebook. Sekarang kan Facebook kalau anak muda udah nggak. Berarti Facebook itu orang tua. Ya, ibu kan pakai Facebook. Ibu-ibu sekarang pakai Facebook ya. Orang tua. Oke. Oke. Biar mudah manage-nya juga sih. Soalnya kalau kebanyakan media sosial ntar bingung mana mau yang post. Oke, IG aja ya, bakso kobong. Ini juga saya coba deh IG-nya nih. Oke. Untuk buka tutupnya jam berapa nih? 10 tadi tuh? Iya. Bukanya 10 pagi sampai 10 malam. Oke. Jadi begitu ya. Tiap hari liburnya gimana? Tetap buka atau? Buka Buka kalau setiap hari. tanggal merah baru libur. Tanggal merah hari libur nasional tuh libur. Iya, libur nasional libur. Hari Minggu tetap buka. Buka. Yang ramai itu sebenarnya pas hari apa sih? Jumat malam sama malam. Sabtu. Malam Minggu. Malam Minggu sama malam Sabtu ya. Iya. Kenapa ya kok ramai ya? Weekend gini. Weekend sudah selesai pekerjaan lainnya, memanjakan Terus kan diri. juga lebih banyak anak sekolah yang pergi ke sana. Oh, ada anak kuliah ya? Iya, Kenapa soalnya di tuh? sana kan juga ada free wifi-nya. Jadi mereka ada yang beli terus wifi yang lama gitu. Bakso cuma 12.000. Wifi-nya 2 jam. Jadi memang lanjutannya sudah seperti itu, udah biasa ya. Fasilitas Iya, wifi udah itu biasa. memang selalu Memang ada. harus begitu. ada. Oke, baiklah. Nanti akan kita lanjutkan kembali dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Namun kami ingatkan bagi Anda semuanya yang ingin bergabung seperti Mas Jadi tadi ya, ingin tanya-tanya, boleh silakan di SMS dan WA kita 0812 306345, dan juga boleh ya disampaikan melalui telepon 8297299. Kami akan kembali sahabat setelah yang satu ini. Bagaimanakah menyikapi ketidakcocokan? Ini harus menjadi pelajaran betul itu bagaimana tentang kurangnya pengetahuan dalam sebuah pernikahan gitu. Lupa bahwa pernikahan itu memang tidak akan pernah cocok gitu. Dua pasangan yang dipasangkan menjadi jodoh itu tidak akan pernah cocok gitu. Sama kata pun nggak cocok. Laki dipasangkan dengan laki-laki pun nggak akan pernah cocok. Bertemu pun pasti berbeda cara pandangnya, visinya, misinya dalam hidup. Yang menjadikan ketidakcocokan itu menjadi indah, keberbedaan itu menjadi tarian yang asyik gitu, ketika payung motivasinya adalah motivasi surganya Allah. Motivasi pernikahannya adalah mencari ridhonya Allah. Mencari pernikahannya adalah ibadah, bukan yang lainnya ya. Talk show interaktif di Smart Muslim setiap Selasa jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Gambaran musik Islam dunia di SAS FM. अब तुम ही हो, बस तुम ही हो, या रबी
बस तुम ही हो sajadah panjang terbentang. Yeah, Medina, Medina, Medina pun Nabi. Simak lagu-lagu di SAS FM di Hits Musik Islami, di catatan redaksi dan di syair dan syiar. Sahabat merupakan impian setiap hamba membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun sahabat, kita tahu dalam membina sebuah rumah tangga sering terjadi problematika. Lalu bagaimana solusi untuk menghadapinya? Ikuti dialog problematika rumah tangga masa kini dengan Ustadz Yahya Ajiz, narasumber Tadarus Keluarga di Radio SAS FM. Minggu 16 Oktober 2016 pukul 9 hingga pukul 14 di Studio 2 Radio SAS FM. Biaya hanya Rp100.000 per orang dengan fasilitas buku terbaru Ustadz Yahya, snack, dan makan siang. Untuk pendaftaran sahabat, kirim SMS dengan format nama lengkap, spasi, beda buku, kirim ke 0812 306345. Sekali lagi, untuk pendaftaran, kirim SMS dengan format nama lengkap, spasi, beda buku, kirim ke 0812 306345. Tugas utama orang tua adalah menanamkan akidah pada anak. Pertama, yang bernama akidah ini jangan main-main, karena itu memang tugas utamanya orang tua itu adalah menanamkan rasa iman, keimanan ini kepada Allah, kepada anak-anaknya. Ini tugas yang paling utama, nggak boleh diserahkan kepada siapapun. Jangan hanya karena anak di sekolah itu punya ada pendidikan agama terus kemudian kita serahkan. Belum cukup, cuma 2 jam. Iya. Masih banyak matematika 4 jam. Ustaz, tapi ini sekolah favorit loh Ustaz. Ini sekolahnya full day Ustaz. Iya. Nah, pertanyaannya nanti kira-kira saja kita cari hadisnya, kita cari penjelasan ulama-ulama hebat itu. Kira-kira nanti apa ada pertanyaan dari malaikat kepada ayah itu? Anakmu kau sekolahkan di full day apa enggak? Kan enggak ada. Gitu ya. Iya. Enggak ada. Saya nggak temukan rujukannya gitu ya. Oke. Yang bisa ditemukan itu adalah tinggal didik seperti apa anak-anakmu itu, keimanan seperti apa. Mau full day, mau pesantren, mau dididik homeschooling dan sebagainya itu kan media saja. Tapi visi besarnya itu adalah keimanan. Talk show interaktif, mendidik dengan hati, setiap Senin jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Hits musik Islami setiap hari jam 7 malam. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Oke, kita kembali sahabat di program Bisnis Islami dan kita masih bersama Mbak Dian dan juga Mbak Mustika ya, yang punya bisnis namanya Bakso Kobong. Yang satunya lagi Mbak siapa tadi? Wafda ya. Nah, itu yang di bidang media sosialnya. Nah, ini sibuk. Oke, baik. Bagi Anda yang bertanya, sesi terakhir nih ya di 8297299 SMS dan juga WA kita di 0812 306345. Tapi tadi dengar-dengar kalian ini pernah ya jadi karyawan? Iya. Enak tidak ya jadi karyawan itu? Enggak banget. Apanya enggak enak? Karena kita tinggal kerja nih, tiba-tiba bulan gaji akhir bulan udah dapat uang. Enak, kita tinggal melakukan kewajiban. Oh, udah uang bos, uang banyak gitu. Enak kan? Diperintah-perintah gitu. Oh, nggak suka diperintah nih berarti? Iya, kita suka merintah. Terus juga kita harus ngejar target, sedangkan kita juga kuliah. Jadi agak susah. Agak susah. Tapi kalian ini agak gimana ya? Kebanyakan ya kuliah gitu, nggak usah sambil jadi karyawan. Apa yang motivasinya dulu? Nambah uang aja, nambah pengalaman atau apa? Coba-coba. Nambah pengalaman ya. Mumpung masih muda, pengalaman harus banyak. Baiklah. Kalian bilang nambah pengalaman. Pengalaman apa yang didapat ketika kerja di sana? Apa nih? Pengalaman apa yang didapat? Banyak koneksi sih kalau menurut saya. Banyak kan kenalan. Kita ketemu banyak orang, terus kita ngobrol sama banyak orang, sharing, akhirnya kita dapat sesuatu. Dan itu bisa buat kedepannya. Kita dapat database juga orang. Jadi kita kalau misalnya bisnis, terus kita punya database kan bisa aja kita nelfonin orangnya. Terus Pak, kita akhirnya bisnis loh Pak, gini. Beneran begitu? Pas Bakso Kobong ini berdiri? Belum.
Belum. Gitu ya. Harapannya begitu maksudnya. Harapannya begitu. Harapannya nanti itu juga bisa sebagai partner Ya. dan sebagainya ya. Ya, kontak-kontak tadi itu yang didapat itu ya. Iya. Kalau Mbak Mustika apa nih yang didapat nih dari pengalaman jadi karyawan yang tidak enak itu? Jadi kebuka ya kepikirannya, kayak karyawan kan disuruh-suruh kayak gitu-gitu aja, kita nggak bisa mengembangkan diri gitu. Terus mikir, emang kalau kita mau mulai bisnis itu kan pasti takut ya. Tapi mikir lagi kan, bisnis itu emang susah, tapi lebih susah lagi kalau kita nggak berbisnis kayak gitu. Wah, ya itu dia ya. Susah memulainya, tapi lebih susah lagi jika tidak berbisnis. Jadi karyawan termasuk susah ya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan ke depan ini ya paling tidak semakin mendapatkan manfaat ya dari jadi karyawan tadi. Nah, berikutnya kalau kita dengan anak muda, ini tentu ya kalau kita bicara dengan anak muda, tentu anak muda ini punya impian ya. Kita bicara mengenai impian, tentu anak muda inilah yang pintar ya, atau yang pintar membuat rencana, karena yang masa depan itu adalah miliknya anak muda. Karena anak muda ini adalah yang bisa tahu gitu ke depannya seperti apa. Kalau di Pak Sukobong ini, apakah sudah ada roadmap-nya kira-kira nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan akan seperti apa, akan jadikan apa? Kita punya impiannya itu dari 1 tahun dulu. 1 tahun itu kita harus punya 1 cabang lagi. Di mana? Madura? Enggak, Surabaya. Di Surabaya. Okay. Di Surabaya. Terus kalau 2 tahun lagi kita harus bisa omset bersih itu 10 juta per bulan. Omset bersih itu. Terus kalau buat yang benar-benar 25 tahun kemudian, itu kita harus punya kayak franchise gitu. Franchise, dan itu harus sudah sampai extend ke luar negeri. Oh, segitu. 20 tahun lagi ya? 20 tahun lagi. Berarti itu tahun 2036 ya? 2036. Nanti ingin sampai ke luar negeri ya? Iya. Oke. Kita catat ya. Nanti tahun 2036, benarkah? Diundang lagi ya? Diundang lagi ya 2036. Iya. Masa kalau kesini nggak 1 porsi 2 porsi ya? Iya. 1 rombong bawa. 1 rombong. Oke, baik. Ini impiannya seperti itu. Nah, untuk mencapai impian paling tidak ya, yang terdekat aja nih, dalam 1 tahun paling nggak ada buka 1 cabang lagi ya di Surabaya. Apa yang akan kalian lakukan? Maksudnya tuh apa sih? Actionnya apa tuh? Untuk kesana. Kita udah punya kenalan dari Rolak. Itu kan kita ketemu orang ya. Terus dia juga udah nawarin buat stand di tempatnya, dan di situ kan ramai banget di daerah Surabaya itu. Jadi kayak tempat kafe tapi gabung kayak food court. Di Rolak itu. Iya, di Rolak itu. Terus kita udah ditawarin, kita tinggal actionnya aja sih. Tinggal emang actionnya tuh maksudnya apa? Niatnya atau uangnya? Nunggu. Sebenarnya Investor. udah ada juga. Investornya sudah ada. Iya. Tante Ani itu. Oh, iya. Tapi di situ kan masih perlu perlebaran di kafenya. Ya, untuk tempat yang baru itu yang kita ditawarin itu masih lagi dibangun, dipelebarin sama pihak pengembangnya ya, situ. pihak rolaknya itu. Oh, sampai kapan itu selesainya katanya? Kemarin sih dengar-dengar tuh 2 bulan. Dari sekarang? Atau Dari bulan lalu. Bulan lalu. Oh, berarti tinggal 1 bulan kan? Berarti 1 bulan lagi udah bisa buka sana ya? Insya Allah. Kan lebih dekat nanti ya kalau di Rolak situ ya. Oke. Baik. Adakah rencananya franchise tadi baru tahun 2036 ya? Nggak, dalam waktu dekat ya? Oke. Itu masih lama kan, harus buat sistem juga. Emang harus bener-bener bagus banget. Baik. Kalian ini apakah memang benar-benar serius bisnis perbaksoan ini? Kenapa saya tanya serius? Karena banyak usaha-usaha anak muda, ya kita tahu ya, sifat alami anak muda cepat bosan. Cepat bosan, cepat berpindah. Aduh, kayaknya nih kita perlu bisnis yang lain nih. Akhirnya banyak bisnis yang lainnya terbengkalai. Akhirnya gulung tikar. Kalau kita amati begitu, apakah kalian yakin di bidang ini nanti benar-benar bidang masa depan kalian begitu? Seberapa yakin? Kita sudah sempat pernah ngalamin rasa bosan itu. Pas apa itu? Pas kapan itu? Pas bakso Itali tadi itu? Waktu bakso ini yang waktu bikin kuahnya tuh yang percobaan beberapa kali tuh. Tapi kita udah sempat bosan. Tapi kayak kita harus, kan kita bertiga.
Jadi salah satu kita harus meyakinkan gitu. Jadi sama-sama menyemangati aja gitu. Itu gunanya kenapa harus Gunanya bertiga? tim, ya. Gunanya tim ya, nggak satu orang ya. Iya. Satu orang misalnya, males ya, buat kuwarek, ya wes gulung gitu ya. Nah ini 3 ya, saling menyemangati. Oke. Nah mungkin ada satu tips ya. Ada nilai plus dan minusnya ketika sama tim. Sendiri juga tentu ada plus minusnya, ada positif dan negatifnya. Kalau bertiga, nah tentu kadang-kadang beda pendapat dan sebagainya itu pernah ada kan? Iya. Bagaimana kalian mengatasinya hal itu? Ini mungkin bagi contoh ya bagi sahabat-sahabat di rumah, para mahasiswa yang ingin mendirikan dengan patungan tadi itu dengan bersama-sama. Bagaimana kalian menyikapi perbedaan pendapat seperti itu? Lebih dipertimbangkan pendapat yang satu sama pendapat yang lain. Yang mempertimbangkan siapa? Jadi kita gini, nanti kalau misalnya kita ini pertimbangannya apa? Jadi harus ada pertimbangan antara pendapatku sama pendapatnya dia. Kadang kita juga minta saran sih dari yang lebih tua gitu. Kita juga punya coach, Coach namanya ya. Tante Andrin. Tante Andrin. Ya. Oh dia punya bisnis juga. Iya, punya bisnis juga. Terus jadi kadang kalau kita udah bener-bener stuck nggak tahu ngapain aja, start tanya Tante Andrin gitu. Oh, oke. Emang harus punya coach ya, coach. Tetap orang tua tetap terlibat. Oke, baiklah. Terakhir ini Pak Edi ya yang bergabung ke di WA. Bagaimana nih kronologinya kok sampai punya ide jualan bakso di tengah kesibukan kuliah? Sejak kapan mulai punya jiwa entrepreneur? Ya, bagaimana nih kalian membagi waktunya gimana sih? Kuliah sama ini ngurusinnya ya opo? Jadi kita untuk saat ini kan memang kita kuliahnya bidangnya sendiri-sendiri itu kita bertiga tuh beda semua dan beda universitas juga. Mbak Dian dulu nih, apa bidangnya? Kalau saya manajemen bisnis. Manajemen bisnis ya cocok lah. Ya cocok. Saya akuntansi. Mbak Mustika? Akuntansi. Kalau Wafda desainer dia. Cocok ya? Iya emang cocok di bidangnya masing-masing. Oh begitu ya. Iya, Cocok itu artinya memang tidak sama ya harusnya. Jadi desain-desain seperti ini tuh dia yang bikin sama Wafda itu ya. Oke, jadi itu Pak Edi. Sejak kapan nih mulai muncul jiwa entrepreneur atau ingin berbisnis? Sejak lama, cuman baru actionnya karena rasa takut itu tadi. Dia jadi pengen bisnis tuh udah lama gitu. Tapi kan pasti mikir ya, orang mau bisnis pasti mikir aduh rugi kayak gitu. Takut. Jadi takutan itu muncul juga ya. Iya, tapi kita harus melawan rasa takut itu kan. Jadi kita memulainya tuh ya baru awal tahun ini. Apa yang menguatkan kalian hingga kalian takut itu hilang? Apakah perkataan orang, apakah perkataan coach tante tadi itu atau dari kuliah yang buat kalian jadi percaya diri? Bisnis kalau memang rugi, ya sudah kita bisnis lagi kan. Siapa yang menguatkan kalian karena rasa takut itu hilang? Dari pembisnis yang udah sukses gitu. Jadi kan yang namanya bisnis itu pasti gagal gitu. Pasti ada gagalnya. Kalau kita takut gagal, kalau misalnya kita mulainya keburu kita udah tua, nanti kita gagalnya pas waktu tua gitu. Kalau sekarang tuh mumpung kita masih muda ya udah itu tempat kita gagal, tempat kita belajar gitu. Nah kalau kita udah tua, kita ya insya Allah tinggal nikmatin aja gitu dari apa yang kita. Ya, jangan sampai gagalnya itu masa tua nanti gitu. Masa tua yang mana pikirannya sudah menurun ya. Itu semakin parah begitu ya. Oke, jadi dinikmati saja kegagalan ini. Karena nanti sudah siap, pasti ada ujian-ujian ya di sebuah bisnis itu. Jadi harus dipersiapkan ya. Intrik-intrik kecil pasti selalu ada. Gitu ya. Ini kayak orang pemimpin saya ya. Ayo siap-siap saja ya. Mudah-mudahan nanti istiqomah ya. Dan 20 tahun lagi masih akan go internasional. Amin. Pasarnya kemana nih pertama? Brunei, Malaysia. Yang dekat dulu. Brunei juga dekat loh. Oh iya. Iya, Timur Timur juga dekat dulu. Ya dekat-dekat dulu ya, Malaysia mungkin ya gampang. Baik, terima kasih untuk semuanya telah hadir di sini, Mbak Mustika dan juga Mbak Dian ya. Mudah-mudahan semakin sukses ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian sahabat pendengar kami di program Bisnis Islami. Tadi kita bersama Mbak Dian juga Mustika dari Bakso Kobong ya. Silakan ada di Ruko Delta Fortuna atau di Perumahan Delta Sari ya. Masuk aja ke sana, tanya-tanya nanti pasti ketemu ya namanya bakso bakar Kobong itu. Baik, terima kasih Anda semua telah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya Alik Atiga di Gatekeeper, ada dia Alvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Syair dan Siar Pagi.